Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. Pada pagi ini kita akan masuk ayat ke-60 ya, surat At-Taubah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fis sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya sedekah itu ditujukan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil, orang-orang yang mu'allaf, yang hatinya mu'allaf, dan juga untuk membebaskan hamba sahaya, orang-orang yang berhutang, fi sabilillah, dan ibnu sabil, sebagai sebuah kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ini adalah ayat yang menjadi dalil tentang pembagian sedekah atau zakat yang dikenal dengan mustahiq, yang mencakup 8 golongan atau asnaf. Kalimat innama, sebagian tafsir menyatakan itu adalah artikel atau kata yang menunjukkan pembatasan, ya, adatul hasr, jadi pembatasan, artinya hanya pada 8 bagian atau orang saja, tidak lebih. Sedangkan makna as-shadaqat di sini adalah sama seperti firman Allah dalam ayat yang lain, khudh min amwalihim shadaqah, ambillah dari mereka itu sedekah. Artinya yang berhak diambil dari orang-orang berupa sedekah, karena kalimatnya perintah, tentu itu kewajiban bagi mereka untuk mengeluarkannya. Jadi tidak mungkin negara atau siapapun berani mengambil begitu saja, melainkan apa yang telah dilegalisir oleh syariat. Sehingga pemahaman as-shadaqah di sini berupa zakat, jadi tidak bermakna umum dalam bentuk sedekah apa saja. Kemudian mengenai definisi al-fuqara wal masakin, para imam mazhab dan juga sebagian mufassir berbeda pendapat, sehingga sampai dalam kitab Ahkamul Quran karya Ibnul Arabi itu disebutkan mencakup 8 pendapat. Jadi fakir miskin. Imam Syafi'i misalnya mengatakan al-fakir itu adalah alladzi la syai'a lahu, orang yang dia nggak punya apa-apa. Sedangkan miskin itu adalah alladzi lahu syai'un, dia masih punya, cuma nggak cukup. Imam Hanafi menyatakan sebaliknya. Imam Hanafi sebaliknya atau kebalikan dari pendapat Imam Syafi'i. Jadi kalau ada yang berpendapat fakir lebih parah dari miskin, dia berarti mengacu kepada pendapat Imam Syafi'i. Tapi kalau miskin lebih parah daripada fakir, dia mengacu pendapat Imam Hanafi. Ada juga yang berpendapat misalnya fakir itu istilah yang ditujukan kepada orang yang membutuhkan dari kalangan kaum muslim. Sedangkan dari kalangan ahlul kitab disebut miskin. Ada juga yang mendefinisikan fakir itu adalah orang-orang yang membutuhkan dari kalangan muhajirin. Sedangkan dari kalangan orang-orang Arab yang membutuhkan disebut miskin. Jadi pendek kata ada 8 pendapat yang dikumpulkan oleh penafsir Ahkamul Quran Ibnul Arabi. Oleh karena itu ketika kita membaca atau mendengar suatu pendapat tentang definisi fakir miskin ini atau itu, ya memang wajar itu terjadi perselisihan, karena ini kalimatnya masih umum, fakir. Ketika menafsirkan ayat ini, Imam At-Tabari yang dikutip oleh Imam As-Sabuni di sini dikatakan la tu'ta as-shadaqati illa lil fuqara'i wal masakin wa man sammahumullahu jalla sana'uh. Tidak diberi harta zakat atau sedekah itu kecuali kepada fakir, miskin, dan orang-orang yang mereka itu namanya disebut oleh Allah. Wal ayatu taqtadi hasra sadaqah wa hiya az-zakat. Dan ayat menetapkan
bahwa sedekah yang dimaksud dibatasi yaitu zakat. Wa fi hadhihi al-asnaf ats-tsamaniyah, di mana objeknya hanya 8 asnaf saja. Fala yajuzu ayyu'ta minha ghairuhum. Tidak dibolehkan zakat itu diberi kepada selain mereka 8 asnaf. Karena itu sangat penting kita memahami istilah di sini. Karena jika definisi atau istilah itu salah, bukan tidak mungkin zakat itu diberikan kepada orang yang sesungguhnya tidak berhak karena berbeda istilah. Di sini tidak ada istilah yatim. Orang yatim atau anak yatim nggak dapat. Tapi bisa jadi anak yatim itu fakir, jadi sifat lain. Tapi tidak bisa kita menggabungkan atau memasukkan yatim itu ke dalam 8 asnaf karena sifatnya tidak termasuk. Kita hanya bisa memasukkannya sebagai orang yang fakir saja atau orang yang miskin saja, bukan karena yatimnya. Di dalam tafsir As-Sabuni, definisi fakir di sini disebutkan wal faqiru alladzi lahu bulghatun minal 'aish. Orang fakir itu adalah orang yang dia masih punya income, masih punya pendapatan dari kehidupannya. Wal miskinul ladzi la syai'a lahu. Sedangkan miskin dia nggak punya apa-apa. Jadi ini mengacu kepada pendapat Imam Hanafi, kebalikan dari pendapat Syafi'i. Sifat-sifat semacam ini bisa kita terapkan di lapangan dengan cara jika kita jumpai seseorang tidak punya pekerjaan, kepala keluarga lah, atau laki-laki tidak punya pekerjaan. Kalau perempuan yang umumnya tidak bekerja kan dalam kehidupan Islam. Jadi tidak punya pekerjaan itu biasanya atau otomatis dia penghasilannya nggak ada atau tidak cukup. Jadi para pengangguran yang membutuhkan umumnya begitu, karena jarang pengangguran yang dapat waris sekian miliar gitu. Jarang. Maka mereka bisa masuk ke dalam kategori ini. Kecuali karena ada hadis Nabi yang lain yang mengecualikan tidak diperbolehkannya orang mendapatkan bagian zakat. Ini orang yang sanggup bekerja. Orang yang sanggup bekerja itu dibedakan. Jadi di sini harus sederhanakan bahwa pengangguran yang memiliki skill tapi dia tidak bekerja karena nggak ada kesempatan atau dipecat atau apalah, maka pemegang otoritas atau negara harus mencarikan dia atau memudahkannya mendapatkan akses bekerja untuk menghindari mudahnya menyematkan istilah fakir atau miskin kepada mereka. Sementara kita mendapati sabda Nabi yang jelas-jelas menjauhkan atau melarang orang yang sanggup bekerja untuk mendapatkan zakat. Jadi usia-usia produktif tapi tidak bekerja karena dia mungkin dipecat atau belum punya akses. Jadi di satu sisi negara harus mendorong dan menyediakan itu. Atau sementara negara mencarikan atau dia sedang mencari dan negara memudahkan jalannya, maka negara memberi kepada dia itu kompensasi sampai dia bekerja. Dan itu diterapkan di negara-negara barat. Di Australia misalnya sudah sejak lama diterapkan bagi para pemuda usia produktif yang menganggur, punya ijazah, punya skill, dia belum dapat pekerjaan, maka dia diwajibkan untuk mencari pekerjaan itu dan negara menyediakan informasi di mana perusahaan atau para majikan yang memerlukan pekerja itu ada istilahnya medianya untuk sampai komunikasi itu kepada para pencari kerja, di mana pencari kerja mungkin bisa dipanggil oleh si fulan karena memenuhi syarat, maka dia dapat pekerjaan. Dan pemerintah Australia itu misalnya jika ada seseorang yang dipanggil memenuhi syarat dia, masuk dia, tapi tidak mau, dipotong dia diputus santunannya dari negara, diputus santunannya. Sebagai konsekuensi, negara sudah menyediakan, dia sanggup bekerja, lisensi atau ijazahnya memenuhi syarat, cuma dasar memang dia nggak mau kerja atau nggak cocok. Di istilah cocok nggak cocok ya nggak berlaku lah.
Jadi mana ada pekerjaan yang cocok sama dia kan, kita maunya nggak kerja tapi dapat uang kan? Itu yang diterapkan di negara barat. Jadi sudah sejak lama diterapkan. Maka dalam daulah juga begitu. Untuk menghindarkan orang-orang yang kategorinya fakir miskin tapi dia sanggup bekerja. Jadi negara harus menyediakan. Dan selama penyediaan itu hingga orang itu bekerja, negara harus membackupnya. Membackupnya bukan dari harta zakat untuk tidak memasukkannya di dalam hadis Nabi tadi. Yaitu orang yang sanggup bekerja tapi tidak dapat zakat walaupun dia fakir atau miskin. Nah ini ketika kita menjumpai di lapangan istilah fakir atau miskin. Jadi mungkin kita akan bertabrakan. Di Indonesia ini ada hampir 10 juta menurut data BPS penganggur. 10 juta. Berarti dia kan nggak ada income-nya. Menurut definisi fakir miskin dia bisa masuk. Tapi kan ada hadis Nabi yang melarang diberinya kepada orang yang sanggup bekerja, maka nggak bisa kita ngasih dari bagian porsi zakat. Itu harus diambil dari Baitul Mal, dari pos yang lain. Selama dia dicarikan atau mencari pekerjaan. Ini penerapannya di lapangan tentang fakir dan miskin. Kemudian yang ketiga itu masuk kategori mustahik adalah wal amilina 'alaiha. Di dalam tafsir ini disebut ay al-jubbatul ladzina yajma'una zakat, yaitu para pengumpul zakat. Jubbat biasanya kita kenal dalam istilah fikih atau hasanah sejarah jibayah. Jibayah yaitu pengumpulan harta. Pemungutan harta. Di sini al-jubbat artinya orangnya yang mengambil, yakni amil. Jadi orang yang mengumpulkan zakat. Termasuk tentu saja yang ditugaskan untuk menghitung. Misalnya menghitung luasan kebun, menghitung hasil panen, menaksir atau menghitung takaran atau kiloan yang harus dizakati. Begitu juga menghitung ternak, terutama jika ternak itu hasil dari syarikah atau berserikat beberapa orang, itu kan hitungannya agak rumit, dan ternaknya itu puluhan ribu, jadi tidak sederhana. Kalau dalam contoh-contoh zakat biasa ternaknya paling ratusan atau puluhan, tapi dalam kenyataannya banyak orang yang memiliki ternak itu ratusan ribuan ternak, jadi mau sapi atau kambing. Ini tentu nggak sederhana, itu perlu petugas al-jubbat. Termasuk al-jubbat atau amil di sini adalah yang membagikannya, bukan hanya menghitung, mengumpulkan, tapi juga membagikan. Ditugaskan oleh negara untuk mengantarkan zakat atau mencari mustahik, sebagaimana yang terkenal dalam kisah di zaman Umar bin Khattab maupun Umar bin Abdul Aziz. Orang-orang yang ditugasi untuk mencari mustahik sambil membawa harta dari Baitul Mal berupa harta pos dari zakat. Ini termasuk adalah amil, orang yang ditugasi. Para fuqaha berbeda pendapat tentang berapa bagian dari amil, karena di sini kan nggak ada keterangannya. Dalam hadis Nabi juga nggak ada. Jadi wajar kalau banyak ikhtilaf. Ada yang mengatakan 1/8 dari mana? Ini kan ada 8 mustahik, bagi aja 1/8. Ada juga yang berdasarkan pekerjaannya. Ya, kalau dia ditugasi jauh ke daerah terisolir ya bedalah sama orang ditugasi ke kecamatan sini, kota. Gampang kan gitu. Daripada orang yang mendata mustahik ke wilayah terpencil kan gitu. Setengah mati kan gitu. Harus beda. Itu pendapat lain. Jadi macam-macam lah. Tapi merujuk pendapat itu kesimpulannya yang punya otoritas lah yang menetapkan berapa. Terserah suka-suka dia, maksudnya khalifah. Jadi atau gubernurnya, ya terserah dia. Dalam penerapannya begitu. Kalau dalam hasanah madhab ya banyak pendapat, tapi dalam penerapan akhirnya itu diserahkan kepada para pemegang otoritas kekuasaan. Ini mengenai al-amilin. Jadi pertanyaan berapa yang diberikan sama juga berapa yang dikasih ke fakir miskin kan gitu. Kan nggak ada juga ketentuannya. Apa 1 dinar, apa 100 dinar, apa 1000 dirham, itu diserahkan kepada otoritas penguasa setempat. Kemudian yang keempat di sini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum.
yang hati mereka itu diperkuat, atau yang dikenal dalam istilah sekarang para muallaf. Di sini ditafsirkan dalam kitab ini, hum qaumun min asyrafil arab a'tahumun nabi sallallahu alaihi wasallam liyata'allafa qulubahum alal Islam, yaitu kaum dari kalangan tokoh-tokoh Arab di mana Nabi memberi kepada mereka bagian dari zakat, maksudnya untuk memperkuat hati mereka kepada Islam. Tapi kalau kita lihat dalam hasanah fikih di mazhab-mazhab, itu perbedaannya juga banyak. Mu'allaf itu ada yang menyatakan mereka adalah tokoh atau orang yang baru memeluk Islam, zakat diberikan kepadanya untuk memperkuat lebih cinta kepada Islam. Dan itulah yang diberikan Nabi kepada Abu Sufyan dulu, kepada siapa, Abbas bin Mirdas. Banyaklah tokoh-tokoh pasca perang Hunain diberikan kepada mereka harta sedekah. Tapi juga ada yang berpendapat orang kafir juga yang condong kepada Islam kasih. Ya, contohnya Nabi juga kasih, seperti memberi kepada Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah itu masih kafir, dikasih oleh Nabi hadiah 100 ekor unta, dikasih lagi oleh Nabi hadiah 100 ekor unta sampai berkali-kali. Yang dulunya Sofwan bin Umayyah itu benci kepada Nabi karena sedemikian banyaknya Nabi ngasih hadiah, sampai dia mengatakan, dulu engkau itu adalah orang yang aku benci, tapi sekarang engkau adalah orang yang aku cintai. Karena murahnya pemberian Nabi. Ini otoritas penguasa, otoritas kekuasaan, mau dikasih berapa. Jadi terserah, kasih 100 unta silahkan, 10 juga silahkan. Mau sekali, mau 2 kali juga silahkan. Itu mu'allaf ya. Jadi memang perbedaannya ada pada dua, yaitu orang yang baru memeluk Islam atau orang yang masih kafir, cenderung kepada Islam, atau orang yang masih kafir dan kalau diberi kira-kira dia akan condong. Nah, orang semacam itu contohnya banyak di dalam sirah Nabi. Karena ketika menafsirkan mu'allafati qulubuhum itu, banyak juga para tokoh-tokoh fuqaha masa lampau itu sampai menyebut orang-orangnya, karena yang ditafsirkan dari ayat ini adalah realita Nabi dulu memberi kepada siapa saja. Disebut orang-orangnya, puluhan orang disebut. Oh, berarti yang dimaksud adalah si fulan ini dari ayat ini. Tapi kita tentu tidak mengacu kepada sabab nuzul ataupun fulan dan fulannya, karena di sini ayat Allah tidak menyebut fulan atau nama personnya, tapi sifatnya. Jadi sifat hati mereka itu bisa lebih kuat jika dia baru masuk Islam lalu condong kepada Islam, walaupun dia masih kafir. Diberikan kepada tokoh itu, ya, seperti Sofwan bin Umayyah itu. Dengan pemberian itulah dia hatinya lumer, gitu. Hatinya lumer, dikasih lagi, condong lagi kan gitu, sampai dia akhirnya memeluk Islam dari yang sebelumnya benci. Tapi tentu pakai perhitungan. Kalau enggak ya habis, lalu dia enggak masuk Islam. Kemudian kalimat yang kelima, wa fir riqab, dalam ayat ini mustahik yang kelima adalah fir riqab, untuk urusan budak. Maksudnya memerdekakan hamba sahaya. Dalam banyak tafsir juga disebutkan perbedaan pandangan. Ada yang menyatakan fir riqab di sini khusus untuk budak mukatab saja. Budak mukatab adalah hamba sahaya yang sudah bernegosiasi dengan majikannya bahwa dia ingin membebaskan dirinya, lalu mencicil berapa harganya saya hingga sampai bebas. Misalnya 1000 dinar, saya cicil deh, sebulannya 100 dinar misalnya, 10 bulan selesailah. Nah, orang yang sedang mencicil ini atau deal dengan majikannya untuk membebaskan dirinya dengan bayaran dari usaha dirinya, dari pekerjaan yang diperolehnya, maka bisa mengambil bagian dari zakat untuk menyelesaikan atau membebaskannya langsung. Misalnya dia sisa 200 dinar lagi, bisa dikasih dari zakat hingga langsung bebas. Itu pendapat yang pertama. Yang kedua, karena ini kalimatnya umum, maka tidak bisa dibatasi atau dikhususkan pada budak mukatab, tapi umum, hamba sahaya mana saja. Artinya kalau negara punya kemampuan, dia harus membebaskan seluruh hamba sahaya yang ada jika ada. Kalau mampunya cuma separuh hamba sahaya, separuh sudah. Karena mungkin harta zakat akan dialokasikan ke pos yang lain untuk jihad misalnya. Dulu Utsman bin Affan, sahabat Nabi, beliau dikenal sebagai orang yang
hampir setiap Jumat atau Minggu itu membebaskan seorang hamba sahaya sejak zaman jahiliyah sebelum mengenal Islam. Jadi saking kayanya itu, tiap minggu membebaskan seorang hamba sahaya. Padahal harga hamba sahaya itu ya tidak murah. Jadi tergantung dari kondisinya dan juga kondisi si majikannya. Dan itu dilakukan terus. Kalau orang per orang saja sanggup membebaskan dengan berazam seminggu satu orang, masa negara nggak sanggup? Jadi di dalam tafsir ini, wa fi fakir riqab li takhlisi min ar-riq, membebaskan budak untuk supaya budak itu dapat ya kemerdekaan. Jadi keleluasaan, tidak dikungkung lagi sebagai bagian dari harta majikan atau milik majikan, milik orang lain. Nah, pada zaman sekarang ini nggak ada faktanya, jadi sistem perbudakan. Tapi jika muncul kembali, maka pos ini bisa menjadi penyelesaian atau solusi untuk menghilangkan perbudakan. Kemudian bagian mustahik lain adalah wal gharimin. Di sini tafsirkan orang yang asqalahumuddain. Jadi yang menerima beban berat karena hutang. Kalau kita hutang, apalagi banyak besar, itu kan makan nggak enak, bangun tidur nggak nyaman. Apalagi debt kolektornya ganas. Ditagih terus. Jadi saking takutnya handphone dimatiin terus. Di rumah pagi-pagi udah keluar, pulang malam, bukan cari kerja, menghindari orang yang menagih. Saking beratnya hidup, jadi gelisah. Padahal orang yang menghutanginya biasa-biasa aja, karena takut atau khawatirnya. Orang semacam ini dalam kehidupannya banyak, sejak zaman dulu sampai sekarang, apalagi zaman sekarang. Kita tahu kemarin waktu pemberantasan pinjaman online ilegal itu, satu perusahaan bisa kliennya 6.000, 10.000 kan gitu. Kalau 10 perusahaan aja berarti bisa 60.000, 70.000 kliennya itu. Itu yang berani lewat pinjaman online. Yang nggak berani kan lebih banyak lagi di bawahnya masyarakat kita itu. Masyarakat yang sangat membutuhkan atau kebutuhan mendesak, tidak ada lagi cara kecuali pinjam atau berhutang. Memang tidak diharamkan, boleh-boleh aja. Maka orang yang semacam ini yang hutangnya menggunung, hutangnya memberatkan, maka dia bisa mendapatkan bagian dari zakat hingga hilang bebannya, maksudnya hingga lunas. Zakat sebagai solusi. Kalau dia dikasihnya cuma hutangnya 1 miliar, dikasihnya cuma 100 juta ya nggak selesai gitu istilahnya. Itu bukan solusi, hanya meringankan aja. Pendapat lain yang muncul dalam banyak kitab tafsir adalah yang dimaksud gharimin bisa juga adalah orang yang mengambil alih hutang saudaranya yang lain atas nama dia itu, sebagai jaminan, sehingga dia yang terkena beban. Kan biasanya ada orang minta tolong, Pak tolong dong, saya punya keperluan ini mendesak gitu. Sudah darurat, memang orang yang perlu ditolong, tapi kita nggak punya duit tuh. Akhirnya kan kita terpaksa meminjam kepada sahabat kita, bukan untuk kita, tapi untuk orang yang tadi minta tolong kepada kita. Tapi kan kita yang pinjemnya gitu, bukan dia. Kalau dia sih dikasih sama kita kan gitu. Nah, orang yang yang menjadi garansi untuk meminjam kepada yang lain itu bisa termasuk gharimin di sini. Jadi bisa termasuk dari gharimin. Orang-orang semacam ini juga berhak mendapat bagian dari harta zakat. Walaupun zaman sekarang jarang lah. Kalau dulu sering, sebagai sesama saudara, seorang muslim ingin menolong orang dekatnya, tapi nggak punya duit, akhirnya dia cari pinjaman kepada sohibnya. Bukan untuk keperluan dia, tapi untuk keperluan sahabatnya yang lain. Tapi hutangnya atas nama dia. Karena besar, maka menjadi beban, walaupun bukan untuk keperluannya, untuk keperluan orang lain. Maka orang semacam ini, apalagi orang ini kan niatnya memang baik, maka bisa diambilkan dari harta zakat. Yang dikecualikan menurut sebagian pendapat adalah orang yang pemboros, orang safih, orang yang tidak bisa mengelola harta. Orang yang safih itu orang yang tidak bisa mengelola harta. Bisa karena dia IQ-nya rendah, orang safih itu.
Bisa juga karena manajemennya yang buruk, tasarrufnya tidak sanggup mengelola hartanya. Maka dia tidak bisa mendapatkan bagian ini. Karena pemborosnya atau sifat manajerialnya yang buruk, maka dia tidak berhak mendapatkannya. Itu adalah konsekuensi dari kekeliruan atau kesalahan yang diperbuatnya, dari sifat-sifat buruk yang dimilikinya sebagai seorang pemboros atau konsumerisme. Jadi karena banyak orang yang berhutang karena konsumerisme saja, yang nggak perlu. Mau tasnya branded luar negeri karena teman-temannya ini, walaupun dia udah punya, cuma merek itu nggak punya, merek itu, maka dia pinjem duit, hutang. Nah yang begini ini yang nggak perlu. Padahal dia kan bisa jual juga tas yang lainnya gitu, untuk membeli merek itu. Nah, ini gaya hidup semacam ini yang tidak diberikan bagian dari harta zakat bagian gharimin. Kemudian wa fi sabilillah, di sini ditafsirkan yakni al-mujahidin wal murabitin, yaitu mujahid dan murabit. Mujahid orang yang berperang di jalan Allah, murabit orang yang berjaga-jaga di perbatasan wilayah daulah Islam dengan Darul Kufur. Mau sehari, mau berbulan-bulan, jika dia kekurangan, tidak punya logistik, nggak punya senjata, nggak punya biaya perjalanan ke sana atau hidup di sana di murabit di perbatasan itu, maka bisa ambil dari harta bagian zakat. Sebagian mufasir menyatakan juga, Imam Mazhab juga mendapatkan kita mempelajari, ada orang yang berpendapat dari kalangan Imam Mazhab yang menyatakan haji termasuk. Karena memang sabda Nabi juga mencantumkan haji bagian dari jihad, khususnya jihad bagi kaum perempuan. Jihadnya kan haji. Jadi kalimat ini yang memunculkan haji bagian dari asnaf, walaupun pendapat ini nggak populer, tapi tergantung dari otoritas penguasa. Kalau dia punya mazhab, ikut mazhab yang haji itu dimasukkan dalam fisabilillah, ya udah bisa ambil dari situ. Karena memang haji ini termasuk fisabilillah. Kita tidak pungkiri itu ada penjelasan dari hadis Nabi. Di sini juga yang dimaksud mujahidin bukan hanya orang dan murabit atau orangnya, tapi juga wa ma tahtaju ilaihil harb minas silah wal ital. Apa yang diperlukan dalam peperangan? Persenjataan, kemudian sumber daya, memperbanyak sumber daya, mobilisasi maksudnya. Ya, termasuk juga semua hal, menyekolahkan akademi militer, segala macam latihan-latihannya, itu bisa diambil dari sini. Jadi ini memang termasuk porsi yang paling besar selain fakir miskin di dalam 8 asnaf. Walaupun ada perdebatan mana yang lebih utama, fakir miskin dulu apa jihad fisabilillah. Jadi ini banyak perdebatan tentang mana yang lebih diutamakan dari 8 asnaf ini. Jika pos zakat itu tidak mencukupi kebutuhan seluruhnya. Karena memang zakat itu tidak diperuntukkan untuk membackup seluruh kekurangan yang dialami oleh negara dan penduduknya. Karena seluruh kekurangan yang dialami oleh negara dan penduduknya itu bicaranya masuk ke sistem ekonomi, manajemen ekonomi dan keuangan. Dan zakat adalah bagian dari manajemen keuangan negara, ini pendapatan yang diambil. Sementara pendapatan lainnya juga banyak yang tidak masuk pos zakat. Jadi konsep zakat tidak bisa dijadikan satu-satunya cara untuk solusi atas kefakiran atau kemiskinan atau jihad atau ibnu sabil atau yang lain atau hutang. Tapi harus dilihat dalam konteks sistem ekonomi yang dimanage oleh negara. Karena baitul mal bukan cuma dari zakat saja. Tapi di sini ayat ini memberi kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita solusi lain atau pendapatan lain untuk bisa membantu 8 asnaf ini terselesaikan. Itu yang dimaksud wa fi sabilillah. Sedangkan ibnu sabil di sini didefinisikan yaitu al-gharib alladzi inqata'a fi safari. Orang asing yang terputus di tengah jalan. Maksudnya kehabisan bekal. Al-gharib di sini bisa thalabul ilmi, bisa bukan thalabul ilmi.
Jadi tidak harus orang sedang mencari ilmu. Kalau zaman dulu orang yang mencari hadis, atau pencari hadis itu kan berkelana dari satu negeri ke negeri lain. Seringkali dia kehabisan bekal. Belum sampai ke kota yang dituju kehabisan bekal. Atau di negeri yang dituju setelah itu bekalnya habis nggak bisa pulang. Atau untuk mencari hadis lain ke negeri lain nggak ada uangnya, nggak ada bekalnya. Orang begini bisa dapat bagian. Jadi bisa dapat bagian dari Ibnu Sabil. Bukan hanya penuntut ilmu, tapi juga musafir. Musafir. Nanti perselisihannya di kalangan para fuqaha adalah bagaimana kalau safarnya itu hal yang mubah atau hal yang makruh atau hal yang haram. Nah, itu ada perselisihan di situ. Tentu safar yang wajib seperti thalabul ilmi itu lebih berhak. Safar misalnya, dia safar ingin umroh, di tengah jalan diterlantarkan, nggak punya duit lagi, bisa masuk kategori ini. Karena di sini umum, yakni safar dalam masalah apa saja, baik menuntut ilmu, ibadah, berziarah, mengunjungi keluarga, atau bisnis, urusan yang mubah, itu masuk atau tercakup. Yang jadi perbedaan pendapat biasanya dalam hal makruh atau maksiat. Karena di sini kan dalam Qur'annya Ibnu Sabil. Ibn artinya anak, Sabil artinya torik, jalan. Anak jalanan maksudnya. Karena lontang-lantung nggak ada duit lagi. Ibnu Sabil. Nah, dari 8 asnaf itu kita bisa tahu jika ada kekeliruan atau kesalahan dalam pos distribusi zakat. Jadi kalau sekarang diperluas zakat itu zakat pembangunan, atau zakat membangun jalan, infrastruktur, atau zakat untuk bangun pelabuhan atau bandara, ya. Atau zakat itu jadi dana bergulir untuk beasiswa, dana bergulir untuk UMKM, macam-macam lah. Karena sudah memperluas atau memperlebar dari makna-makna yang dimaksud, seperti makna fi sabilillah, diperluas. Semua yang memiliki kemaslahatan fisabilillah. Ini juga tentu saja pemahaman yang keliru atau tidak tepat. Karena jika demikian, maka ada orang-orang yang lebih berhak tapi terabaikan. Ada orang-orang yang tidak berhak tapi dia dapat. Artinya ada kezaliman menyangkut distribusi harta. Itu tadi saya katakan pentingnya definisi. Pentingnya memahami definisi dan menjelaskan jika seseorang itu dia merumuskan definisi apa argumennya. Jadi harus transparan dari sisi argumen. Kalau diterima maka bisa. Tinggal memasukkan orang-orang yang masuk definisi itu. Orang kaya bisa dapat zakat nggak? Bisa kalau dia jadi amil petugas. Karena dia dapat sifat itu. Dia jadi amil. Orangnya kaya tapi dia jadi pembagi, pengumpul. Dia dapat bagian. Orang kaya itu. Orang kaya juga bisa masuk fisabilillah, dia jadi tentara, kaya, jadi tentara, bisa dapat bagian dari zakat. Karena dia fisabilillah. Bukan karena wah Anda sudah kaya, nggak bisa nih. Dia masalahnya punya sifat fisabilillahnya itu. Kalau nggak ada fisabilillahnya atau nggak ada sifat dari 8 asnaf itu yang melekat, nggak akan dapat. Karena dia udah kaya. Apalagi dia muzaki juga, tapi mustahik juga, ya bisa jadi. Kalau mujahid dia muzaki karena hartanya banyak, tapi dia jadi mustahik juga karena bagian dari fisabilillah. Karena memang ada 5 asnaf yang bisa dia orang kaya tapi dapat bagian. Antara lain itu tadi. Jadi fisabilillah, amil, orang yang amil. Bisa juga mu'allaf, kaya dia, baru masuk Islam kaya tapi dikasih atau dapat bagian, nggak masalah. Karena ada sifat yang melekat pada dirinya mu'allaf itu. Tapi tidak bisa mu'alaf itu 20 tahun yang lalu saya masuk Islamnya. Udah lama itu sih. Ini maksudnya yang baru. Jadi yang baru memeluk Islam untuk memperkuatnya. Atau orang yang condong kepada Islam supaya bisa tertarik dan masuk Islam. Itu bisa jadi dia memang kaya, tapi itu tidak menghalangi dia untuk dapat bagian. Dan itu diserahkan kepada otoritas kekuasaan. Allah Subhanahu wa taala di sini menyatakan fardhatan minallah. Maksudnya adalah faradhahallahu jalla ala wa haddaduha. Jadi Allah Subhanahu wa taala memang telah memfardukan atau mewajibkan, ya,
dan telah membatasi dan menentukan mewajibkan zakat atas orang yang memang terkena zakat, mewajibkan juga untuk membagikannya dan menetapkan kepada 8 asnaf yang berhak mendapatkan harta zakat tadi. Jadi objek dari ayat ini adalah mustahiknya, bukan muzakkinya. Ya, muzakkinya ayat yang lain. Jadi khudh min amwalihim shadaqah itu muzakkinya. Jadi zakat ini memang harta yang unik karena penentuan siapa muzakkinya, benda apa saja yang terkena zakatnya, sampai ketentuan nisab, ada haul, ada yang tidak haul, ketentuan bilangannya atau besaran volumenya, semua Allah dan Rasul yang menentukan. Bahkan sampai mustahiknya. Sebagian ulama berbeda pendapat tentang apabila zakat diambil, apakah harus segera atau bisa ditunda berhari-hari atau berminggu-minggu. Ini ada perbedaan di situ. Prinsipnya tidak lebih dari setahun lah zakat itu harus segera didistribusikan. Kalau tidak ada mustahiknya bagaimana? Apakah boleh dikeluarkan untuk pos yang lain? Nah, di situ ada juga perbedaan pendapat. Sebagaimana yang dahulu diterapkan di masa Umar bin Abdul Aziz. Jadi dari kalangan ahlul kitab yang ghorimin pun akhirnya dapat. Orang Islamnya udah kaya semua. Masih ada harta zakat di Baitul Mal. Kasih aja warga negara dari ahlul kitab yang punya utang itu. Bahkan akhirnya orang yang mau kawin, kaya enggak, miskin enggak, biasa. Tapi kan mau kawin perlu mas kawin gitu. Itu masalahnya yang standarnya gede itu. Mas kawinnya 5.000 dinar kan, setengah mati nyarinya. Kalau dia nggak dapat nggak kawin-kawin kan gitu. Dia nggak mau juga cari yang lain. Itu negara bisa kasih dari situ. Tentu saja jika ada 8 mustahik itu yang lebih berhak. Kalau tidak ada ya disimpan. Tapi itu tidak mungkin dalam sejarah Islam. Karena selama ada penguasa muslim, selama ada penguasa kafir, itu ada jihad. Dan jihad itu pos dari salah satu dari 8 asnaf. Itu memerlukan biaya yang sangat besar. Jadi kalau urunan bikin kapal selam, sementara kapal selam itu yang paling murah $400 juta yang buatan Korea itu, $400 juta kan gitu. Kaliin aja berapa triliun, $400 juta. Maka tentu bisa berpuluh-puluh tahun masyarakat itu ngumpulin duit. Minggu pertama ketemu 16 miliar, berikutnya makin turun kan. Entah berapa puluh tahun lagi nyampe. Nah, kalau dari zakat itu kan cepat habisnya juga uang zakat. Untuk bangun satu kapal selam aja yang paling murah $400 juta, udah habis. Kecuali kaum muslim itu muzaki semuanya ya baru. Nah, ini yang dimaksud faridatan minallah. Artinya jika dilanggar berdosa. Karena ini fardu. Wallahu alimun hakim. Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Maha mengetahui siapa yang cari-cari celah, berhelah dalam mengeluarkan zakat, mengetahui memang yang benar-benar tidak sanggup, dan maha bijaksana atas pembagian ini. Allah yang menentukan 8 asnaf ini, bukan kita. Berarti Allah yang menentukan dengan ilmu dan kebijaksanaannya. Mengapa yang lain nggak dapat? Orang cacat nggak ada di sini, cacat orang yatim aja nggak ada. Kalau cacatnya dia kaya nggak dapat lah. Tapi kalau cacatnya fakir, nah ada fakir, sebutan fakir. Jadi bukan pada fisik, tapi pada urusan perut. Apakah dia cukup urusan perutnya, urusan hidupnya, punya rumah atau tempat tinggal, itu yang penting. Kalau cacat dia kaya, tempat tinggal cukup, orang-orang yang melayaninya juga cukup, dan kesehatannya juga mumpuni, ya buat apa kan itu. Jadi ini kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala menentukan 8 asnaf sehingga tidak layak kita memasukkan asnaf yang baru seolah-olah Allah kurang atau nggak ngerti atau nggak tahu. Maha suci Allah dari sifat-sifat semacam itu. Itu ayat yang ke-60, jadi ayat yang terkenal
hingga kita perlu menghafalnya atau mengetahuinya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 61 kembali ke topik orang-orang munafik. Jadi setelah diseling nih dengan ayat, ya begitulah jadi Rasulullah yang menentukan urutan ayat itu, wahyu. Jadi kadang-kadang diseling satu ayat, padahal sebelumnya kita bicara munafik, tiba-tiba diseling dengan ayat sedekah, lalu masuk lagi ayat berikutnya ayat munafik. Menurut kita ngapain ini, mendingan disatuin aja kan gitu. Allah dan Rasulnya yang tahu lah, kita mah ikut-ikut aja. Pada ayat 61 Allah berfirman, wa minhumul ladzina yu'dzuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhunun qul udhunu khairil lakum yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minina wa rahmatul lil ladzina amanu minkum wal ladzina yu'dzuna rasulallahi lahum adzabun alim. Wa minhum, dan di antara mereka di sini maksudnya orang-orang munafik. Kembali kepada orang-orang munafik. Itu ada orang-orang yang alladzina yu'dzunan nabiyya, yang menyakiti nabi. Jadi ada orang munafik, di antara orang munafik itu ada juga orang yang lebih keras lagi, ya ini yang menyakiti nabi. Kan tanda munafik itu dalam hadis ada 3 kan gitu. Menurut ayat banyaklah tandanya. Jadi kalau ngomong suka bohong kan gitu, kalau janji sudah tidak menepati, bersumpah dilanggar, itu kan tanda munafik. Nggak ada kan menyakiti Nabi di situ. Tapi begitu menyakiti Nabi, nah ini tambahan lagi. Sifat baru dari kalangan orang munafik yang lebih pedas lagi, yang lebih menyakitkan, itu adalah orang yang menyakiti Nabi. Mereka munafik yang menyakiti Nabi. Nah, ini lain lagi. Masuk pada topik ayat ini. Wa yaquluna huwa udhunun. Mereka orang-orang yang menyakiti Nabi dari kalangan orang munafik itu bicara huwa udhunun. Huwanya kembali kepada Nabi. Dia itu udhunun, telinga. Udhunun itu kan. Nabi itu telinga. Maksudnya apa? Telinga itu kan mendengar apa aja kan. Mau suara kentut, mau suara lagu, mau murotal Quran, itu kan telinga. Namanya juga telinga, udah dari sononya Allah ciptakan itu mendengar apa aja. Nggak ada seleksinya kan gitu. Oh kalau ada kalimat munkar pasti telinga itu ditutup. Enggak, namanya telinga itu ya kebuka. Telinga orang mukmin, telinga orang kafir Allah ciptakan begitu. Dia akan mendengar apa saja yang memang sampai ke telinganya. Nah Nabi dikatain begitu oleh mereka orang munafik tadi yang menyakiti Nabi. Ini perkataan menyakitkan karena sama kalau mulut itu dia mulutnya ember. Itu maksudnya. Namanya mulut kan ngomong, cuma dia nyerocos aja kerjaannya, mau baik atau buruk. Nah ini disematkan ke telinga. Jadi mau ngomong apa aja orang kepada beliau, itu beliau percaya maksudnya itu. Mau omongannya bagus, mau omongannya pakai sumpah, mau yang tidak pakai sumpah, bohong. Namanya telinga itu. Ini kan ejekan istilahnya. Seperti dia mulutnya ember itu untuk mulut, kalau ini untuk telinga. Jadi huwa udhunun. Maka kul, katakan kepada mereka orang-orang munafik itu. Jadi katakan kepada Nabi untuk disampaikan kepada mereka orang munafik itu. Udhunu khairil lakum. Sesungguhnya ya, telinga Nabi itu adalah telinga yang hanya mendengar yang baik-baik aja. Untuk kalian. Kumnya kembali kepada orang-orang mukmin. Yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minina. Di mana dia Nabi beriman kepada Allah dan percaya kepada orang-orang mukmin. Jadi perhatikan kalimat yu'minu digunakan untuk yu'minu billah wa yu'minu lil mu'minin. Tapi maknanya berbeda. Yu'minu billah itu menyangkut masalah akidah, yaitu iman kepada Allah, yakin. Sementara yu'minu lil mu'minina ini maksudnya percaya, yakni as-siqah. Jadi yusiqu lil mu'minin. Jadi seperti kita percaya kepada sahib kita lah, gitu. Itu berarti bukan yakinnya seperti kita yakin kepada Allah, enggak, beda lah. Nah, di sini dalam bahasa Arab walaupun kata yang digunakan sama, tapi maknanya lain. Jadi di dalam kitab tafsir ini ketika menjabarkan yu'minu billah di sini yusaddiqullaha fi ma yaqul. Ya, membenarkan atau meyakini Allah atas apa yang difirmankan. Apa saja yang difirmankan Allah dibenarkan.
Sedangkan wa yusaddiqul mu'minin, membenarkan orang-orang mukmin fima yukhbirunahu bihi. Ya. Ini menyangkut kabar atau berita. Berita dari orang mukmin itu juga dibenarkan oleh Nabi. Tapi kan beda antara informasi dari kalamullah dengan berita manusia. Walaupun manusia ini orang yang baik, nggak pernah bohong. Beda kan gitu. Kalau ini kan derajatnya meyakinkan, kalau ini kan ya diterima begitu aja. Jadi kata Allah kepada Rasulnya supaya disampaikan kepada munafik bahwa telinga Nabi itu mendengar cuma yang baik-baik, yakni dari Allah, firman Allah, yu'minu billah itu maksudnya itu. Membenarkan apa yang Allah katakan berupa firman-Nya. Maka Nabi mendengar itu. Dan juga mendengar yu'minu lil mu'minin. Kalimat-kalimat yang berasal dari sahibnya orang-orang mukmin. Yang pasti mereka akan menyampaikan kepada Nabi itu berita dan informasi atau kata-kata dan kalimat yang baik. Nggak mungkin kalimat yang batil. Kata-kata jorok atau kata-kata kurang bagus, enggak. Itulah telinga Nabi, nama Nabi gitu. Jadi disanggah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ejekan dari orang munafik itu. Kemudian wa rahmatun lil mu'minin wa rahmatun lil ladzina amanu minkum. Dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dalam sebagian tafsir wa rahmatun di situ ditafsirkan dengan hujjah. Dan sebagai hujjah atau argumen bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Di sini disebutkan huwa rahmatun lil mu'minin li'annahu kana sababu imanum. Jadi sebagai rahmat bagi orang-orang mukmin karena dia menjadi sebab keimanannya. Rahmatunya kembali kepada Nabi, ya, di mana kehadiran Rasul itu sebagai penyebab keimanan, yakni beriman kepada keberadaannya sebagai Nabi dan juga apa yang disabdakan. Kemudian Allah di sini menutup dengan kata-kata walladzina yuduna rasulullahi lahum adzabun alim. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah bagi mereka azab yang pedih. Berarti ini perbuatan dosa dan dosanya itu sangat berat. Sehingga azabnya itu bukan azab biasa tapi azab yang alim, azab yang pedih. Di sini dikatakan walladzina yu'ayyibuna rasul wa yaquluna ma la yaliqu bi janabihi syarif. Itu orang-orang yang mempermalukan Nabi. Jadi membuat aib kepada Nabi dan mengatakan ucapan yang tidak pantas disematkan kepada orang yang memiliki kemuliaan. Maka di akhirat dia akan dapat azab yang sangat berat. Orang-orang munafik itu kemudian disebut dalam ayat berikutnya, ya, karena mereka ngomongnya kan di belakang gitu. Mereka ngomong Nabi itu udhunun, telinganya apa aja didengar gitu kan gitu. Apa aja dengar. Jadi mau orang cerita yang bagus Nabi dengar. Orang untuk cerita yang jelek didengar. Namanya juga telinga ember kan gitu. Itu kan ejekan atau aib yang ditujukan kepada Nabi. Itu ngomongnya kan di belakang Nabi. Ngomongnya di tengah-tengah orang munafik. Tapi didengar oleh sebagian muslim, mukmin. Dan tentu Allah Maha mengetahui. Maka diturunkan ayat yang menyangkut ucapan mereka ini. Jadi ketika ayat mengatakan wa yaquluna huwa udhunun, itu faktanya memang ada yang mengucapkan itu dari kalangan orang munafik. Ada seseorang yang mengatakan tentang Nabi itu huwa udhunun, dia itu telinganya ember. Itu aib, jadi menyakiti kita juga, bukan hanya Nabi. Kita juga para pengikutnya merasa sakit. Ucapan-ucapan yang semisal, ini contoh saja, yang mencederai Nabi dan keluarganya, itu masuk kategori ini dan biasanya diucapkan oleh orang-orang munafik atau orang kafir yang berani mengucapkan kata-kata itu. Beberapa tahun yang lampau kita dengar kan ada salah satu tokoh ucapkan kalimat nggak pantas lah kalau diucapkan kepada Nabi itu. Jadi kalau Nabi itu mengeluarkan ingus waktu kecilnya, itu ada istilahnya dalam bahasa Jawa, itu nggak pantas. Biasa aja kalau mengucapkan sesuatu itu. Karena memang itu ucapan ditujukan untuk meledek. Entah niatnya bergurau atau apa, itu tetap tidak pantas. Karena itu sama dengan ucapan orang-orang munafik terhadap Nabi. Jadi menyakiti Nabi. Kita juga yang mendengarnya walaupun nggak punya hubungan saudara dengan Nabi, karena
saudara kita dengan iman dan Nabi adalah uswah hasanah bagi kita dan juga maksum, maka kita ikut sakit. Jadi sama saja dengan menyakiti kaum muslim ucapan semacam itu. Nah itu kan nggak bisa dibiarkan harusnya. Ini contoh juga, contoh lainnya. Apalagi kalau yang diungkapkan Salman Rushdie kan gitu dalam ayat-ayat setan itu kitabnya. Maka itu lebih menusuk lagi. Jadi kalau Nabi mabuk, Nabi kesurupan, Nabi keluarganya maniak, segala macam itu kan kata-kata yang tidak pantas dan harus dihukum berat. Tidak bisa dimaafkan. Ayat berikutnya Allah menyampaikan yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahqqu ayyurduhu in kanu mu'minin. Mereka orang-orang munafik itu ketika ditanya, ketika dicek, itu mereka bersumpah, enggak ngomong begini kan gitu. Dan mereka bersumpah atas nama Allah itu ke hadapan kalian liyurdukum, supaya kalian itu rela atau ridho, maksudnya plong. Oh benar nih, untuk cuma bermanis muka aja gitu orang munafik itu ngomong begitu, lalu menempelnya dengan sumpah atas nama Allah. Sumpah demi Allah, saya tidak mengatakan begini kok. Yang perkataannya sesungguhnya begitu-begitu untuk bermanis muka kepada kaum muslim. Jadi bukan hanya namanya munafik ya, tidak ngaku lalu bersumpah di hadapan kita untuk bermanis muka kepada kita agar kita ridho terhadap mereka. Maka Allah di sini menimpal dengan kalimat wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyurduh. Mustinya yang dijadikan sasaran ridho itu adalah Allah dan Rasulnya. Bukan bermanis muka kepada sesama makhluk, tapi kepada Allah dan Rasulnya. Itu lebih berhak di sini dikatakan ayyurduhu, di mana mereka ridho padanya, bukan kepada kita. In kanu mu'minin, jika mereka memang orang-orang yang beriman. Tapi karena mereka nggak beriman ya begitulah yang terjadi. Di sini dikatakan yahlifuna lakum annahum maqalu syai'an fi intiqasul rasul wal yurdukum bitilkal aiman. Mereka bersumpah kepadamu atas nama Allah bahwasanya mereka enggak mengatakan seperti itu, yaitu perkataan untuk mengecilkan Nabi. Liyurdukum bitilkal aiman. Jadi mereka bersumpah di hadapan kita itu ya supaya kita itu merasa percaya kepada mereka, ridho. Maka Allah di sini menyebutkan kalau memang benar mereka beriman, jangan karena kita, tapi karena Allah dan Rasulnya. Ya ini sosok yang tidak akan bisa, Allah khususnya yang tidak bisa dibohongi. Nah mereka takut kalau itu. Tapi karena kita manusia ya bisa berbohong, berdusta di depan kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat berikutnya juga mengulang dengan kalimat yang berbeda. Alam ya'lamu annahu may yuhadidillaha wa rasulahu fa anna lahu nar jahannam khalidan fiha dzalikal khizyul 'adzim. Apakah mereka enggak tahu bahwasanya orang yang yuhadidillaha wa rasulahu, yang menabrak batasan atau yang melanggar batasan Allah dan Rasulnya, fa anna lahu nar jahannam, bahwa orang itu dia akan dapat nar jahannam, api neraka, khalidan fiha, selamanya di dalamnya. Dzalikal khizyul 'adzim, dan itu adalah kehinaan yang sangat besar. Jadi ini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan berkali-kali dalam berbagai ayat dan berbagai surat tentang sifat-sifat munafik. Bahkan diingatkan bukan hanya kepada kita, tapi juga kepada orang-orang munafik itu. Bukankah mereka tahu bahwa kalau ada orang yang melanggar Allah dan Rasulnya, itu pasti dapat jahanam dan tinggal selamanya di dalamnya. Mestinya mereka sadar, mereka mestinya bertaubat. Nah ini kalimat di sini dikatakan alam ya'lam haula'il munafiquna annahu man yu'adi wa yukhalifu Allah wa rasulah wa istifhamu litaubih. Jadi ini adalah apakah mereka tidak tahu bahwa orang-orang munafik itu jika ada orang yang yu'adi, melanggar, wa yukhalif, dan menyelisihi Allah dan Rasul,
Maka fa inna lahu nar jahannam khalidan fiha faqad haqqa dukhuluhu jahannam wa khuludu fiha. Maka berarti mereka berhak masuk ke dalam jahannam dan abadi di dalamnya. Ini siksaannya berat. Jadi munafik itu siksaannya sangat berat dan Allah berkali-kali juga memberitahu kepada kita akibat yang diperoleh. Tapi meskipun begitu, namanya orang munafik itu hatinya udah kena penyakit gitu. Kalau kita lihat surat Al-Baqarah ayat-ayat pertama itu kan sampai ayat berapa? 7 itu tentang sifat sampai ayat 5 ya. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, itu kan ayat 5. Sampai ayat 5 itu tentang sifat orang beriman. Kemudian ayat 6 dan 7 innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim itu kan ayat 6. Dan ayat 7 2 ayat itu sifat orang kafir. Tapi ayat 8 ke belakang, nah itu sifat munafik lebih banyak dijabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nasi may yaqulu amanna, kan itu dijabarkan. Tapi sungguhnya Allah hakikatnya dia tidak beriman walaupun mereka mengatakan amanna. Atau di antara mereka ada yang mengatakan kita ini orang yang berbuat islah padahal mereka bahkan yang merusak. Itu sifat-sifat munafik dikatakan dalam awal dari surat Al-Baqarah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat-ayatnya pada awal surat Al-Baqarah juga fi qulubihim maradun. Dalam hati mereka itu ada penyakit. Ada penyakit. Nah, di situ kalau kita lihat kitab-kitab tafsir, di situ dijabarkan panjang lebar tentang pendapat atau penjelasan tentang penyakit jenis apa, yakni penyakit hati. Jadi kalau hati itu diibaratkan seperti menurut salah satu penafsir seperti tangan yang terbuka. Jadi kalau ada maksiat, jari tangan tertutup 1, maksiat lagi 2, 3, terus tertutup, akhirnya nggak kelihatan telapak tangan itu, udah beku mati. Kalau menurut Imam Al-Ghazali kan seperti danau atau sungai, bermuara di situ kalau kejahatan atau kemaksiatan, selokan yang kotor itu airnya terus banyak lagi, makin banyak, akhirnya kotor semua. Jadi fi qulubihim maradun, hatinya manusia itu kalau sudah terkena penyakit gelap pekat, maka mau dikasih peringatan atau nggak dikasih peringatan nggak ngefek. Itu orang-orang munafik. Jadi dikasih peringatan yang pedas, ancaman itu nggak ngefek, apalagi yang lembut, malah kita yang diledek kan gitu. Itu tabiatnya munafik. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita, alam ya'lamu annahu may yuhadidillaha wa rasulahu fa anna lahu nar jahannam khalidan fiha. Sekarang Allah lah yang beritahu, bukan kita. Kita hanya menyampaikan. Ini Allah yang memberitahu. Terserah kalian mau meledek atau tidak. Dan kalau sudah menyebut lahu nar jahannam khalidan fiha, lahu berarti mereka berhak, yakni milik mereka. Lahu itu kan lamnya itu kan bermakna pemilikan. Jadi maka dia punya neraka. Naudzubillah. Maksudnya bagiannya itu haknya, hak dia neraka itu. Kalau ada sifat-sifat munafik tadi. Dan khalidan fiha, kekal di dalamnya. Itu bagiannya orang-orang munafik. Jadi kita yang mengerti ini, walaupun sama-sama masih saudara beriman, ya kita hanya memberitahu aja, memperingatkan. Dan peringatan kalau kata-kata kita nggak mempan, ya sudah, cukuplah dengan ayat Allah aja. Setelah itu urusannya diserahkan kepada Allah. Dzalikal khizyul azim, dan itu adalah kehinaan yang sangat besar. Di sini ditafsirkan dzul azim, syiqaul kabir. Jadi kehinaan yang besar dan juga kesengsaraan yang besar. Karena kalau sudah di neraka, ya sudah bukan hanya kehinaan, kesengsaraan, keterpurukan, semua kalimat buruk di situ ada. Ketika menafsirkan ayat
2-5 surat Al-Baqarah, kemudian ayat 6-7 Rasulullah pernah berkata kepada para sahabat, maukah kalian diberitahu siapa ahli surga dan siapa ahli nar? Maka Rasul kemudian membacakan ayat 2-5 itu surat Al-Baqarah, mereka lah ahli surga, dan ayat 6-7 lalu menyebut mereka lah ahli neraka. Dan orang-orang munafik mengapa dimasukkan ke ahli neraka? Karena Allah menyebut dalam banyak ayatnya, nanti juga kita akan ketemu dalam surat ini, ayat surat At-Taubah ini, ayat lainnya dalam redaksi yang berbeda, di mana Allah menyatakan sama-sama orang kafir dengan orang munafik itu sama, tempatnya sama, jadi di neraka. Yang membedakan hanya di depan kita orang munafik itu memperlakukan dirinya seperti kita, tapi di belakang kita sama seperti orang kafir. Itu lebih berbahaya. Jadi musuh dalam selimut. Terakhir lah ya. Ayat yang ke-64. Yahdharul munafiquna an tunazzala 'alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdharun. Jadi yahdharul munafiquna. Orang-orang munafik itu merasa khawatir, merasa takut. Antunazzala alaihim suratun, diturunkan bagi mereka itu surat, maksudnya wahyu. Tunabbi'uhum bima fi qulubihim, yang akan menjelaskan apa yang ada dalam hati mereka. Qul istahzi'u, katakan, silakan kalian olok-olok, berolok-olok. Innallaha mukhrijum ma tahdharun, sungguhnya Allah akan mengekspos, ya, akan menjelaskan atau mengeluarkan, akan menunjukkan apa yang menjadi kekhawatiran mereka itu. Jadi dalam ayat ini kita diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, satu yang ditakuti oleh orang munafik itu adalah kalau dibeberkan oleh Allah sifat dan tabiat mereka atau perilaku mereka. Itu paling takut. Kalau dibully oleh kita nggak mempan. Tapi begitu Allah menyebut, apalagi kalau sudah menyebut nama, itu paling takut. Tapi membongkar perilaku mereka, seperti misalnya tadi kita berbicara tentang ucapan seorang munafik yang mengatakan bahwa Nabi itu huwa udhunun, dia itu telinganya seperti ember, denger aja, apa aja didengar, mau kata-kata jelek juga didengar. Itu tidak disebut namanya, tapi kalau kita lihat pada sebagian tafsir Al-Quran yang tebal-tebal itu akan muncul namanya siapa. Dan itu kan sifatnya abadi, itu ditulis sampai hari kiamat. Siapa namanya si fulan itu. Jadi bukan dengan tinta emas, tinta keburukan. Itu paling takut dari orang munafik itu. Tapi Allah di sini maha bijaksana. Tidak disebut nama orang-orangnya, hanya sifat-sifatnya aja. Ini bijaksananya Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Jadi walaupun itu menyakiti Rasulnya, menyakiti Allah Subhanahu wa taala, tetap saja Allah bijaksana dalam perbuatannya. Jadi kalimat yahdharul munafiquna di sini ditafsirkan yakhsha al munafiquna an tunazzala fihim suratun takshifu amma fi qulubihim minan nifaq. Jadi orang-orang munafik itu takut diturunkan terkait dengan mereka itu sebuah surat yang mengungkap apa yang ada di dalam hati mereka, yaitu dari kemunafikan, dari sifat kemunafikan. Dan kalau kita pelajari ayat-ayat dalam surat At-Taubah ini, Allah mengutip beberapa fragmen peristiwa. Ada kalimat huwa udhunun, ada kalimat yang lainnya nanti, peristiwa-peristiwa yang diekspos oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bisa menyampaikan ayat-ayat yang dimaksud untuk membungkam orang-orang munafik juga, agar mereka menyelaraskan dirinya bahwa sifat mereka sama dengan sifat munafik. Walaupun kita tidak to the point mengklaim atau menghakimi mereka sebagai munafik, tapi cukup dengan memberi informasi terkait tentang surat-surat atau ayat-ayat ini, orang sudah ngerti lah, orang sudah paham. Maka Allah di sini menyatakan qul istahzi'u, silahkan kalian berolok-olok, maksudnya istahzi'u bidinillahi. Jadi mereka berolok-olok tentang agama Allah,
Ini disebut amrun lit tahdid, perintah tetapi ada tahdid, ada ancaman. Maksudnya Allah merintahkan itu supaya bukan supaya mereka melakukan keburukan itu, silakan olok-olok agama Allah, bukan. Tapi ini ancaman, kalau mereka lakukan awas. Nah, itu maksudnya amrun lit tahdid. Jadi perintah tapi ada ancaman dari Allah. Kalau kalian lakukan, orang munafik mengolok-olok lagi agama Allah, awas. Itu maksudnya. Jadi bukan perintah untuk dilakukan yang kemudian dilakukan berarti dapat pahala, bukan. Ya. Makanya tidak setiap perintah itu lil wujub kan gitu. Ada juga perintah itu haram. Ya ini contohnya ini ayat ini. Kul istahzi'u, kan itu perintah bentuknya fi'il amr. Silakan kalian olok-olok. Tapi karena ternyata perintah ini bukan wajib, tapi malah haram. Jadi kaidah usul yang sebagian orang mengambil al aslu fil amr lil wujub itu di sini bisa disanggah. Kemudian innallaha mukhrijum ma tahdharun. Dan Allah akan mengeluarkan, maksudnya akan mengekspos. Di sini madharun ma tukhfunahu wa tahdharuna dhuhurahu minan nifaq. Jadi akan mendemonstrasikan ya, apa yang mereka sembunyikan itu, dan juga akan mengekspos ya, apa yang mereka khawatirkan berupa sifat kemunafikan. Jadi kita kan paling nggak suka kalau di aib kita dibuka gitu. Ngomongnya A, kelakuannya B, kan itu aib. Nah itu paling nggak suka orang munafik itu diketahui mereka itu munafik. Maka cara paling gampang itu memang dibeberkan. Dulu ngomong ini. Mereka ngomong ini bertentangan sama ayat ini, kita tunjukin aja biar mereka simpulkan sendiri. Ya kalau kita tunjuk-tunjuk orangnya kena undang-undang ITE nanti. Allah sudah memberitahu kepada kita bagaimana bentuk redaksi ayat itu tidak menyebut orang. Tidak menyebut orang. Maka kita jangan menyebut orang juga. Tunjukkan aja ayatnya, perbuatan mereka di masa lalu ini bertentangan sama ayat ini. Simpulkan sendiri. Jadi sebagian mufasir ketika menafsirkan ayat ini ada yang melontarkan sabab nuzulnya, tapi tidak semua kitab tafsir mencantumkannya. Bahwa di masa Nabi ada salah seorang munafik yang mengatakan bahwa kalaupun kalimat Nabi itu baik, tapi itu tidak lebih baik daripada keledai. Jadi ucapannya seperti itu. Kemudian check and recheck. Jadi benar tidaknya biasanya diadukan oleh kaum muslim yang lain. Maka orang itu menyatakan, demi Allah, sesungguhnya aku lebih suka dicambuk dengan 100 kali cambuk daripada mengatakan kalimat itu. Itu menunjukkan sumpah atas nama Allah untuk menghindar, mencegah dirinya dari tuduhan. Tapi Allah kan Maha mengetahui apa yang pernah dia katakan. Kemudian diekspos dalam ayat ini, tidak menyebut orang. Jadi cukup dengan kalimat tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Allah akan turunkan nanti surat atau ayat yang memberitahu apa yang ada dalam hati mereka. Jadi ayat-ayat ini kalau kita lihat di sabab nuzul, khususnya ayat 64, kemudian 65 dan 66, itu ada beberapa versi tentang sabab nuzulnya. Dalam kitab Sabab Nuzul Al-Wahidi ya, itu ada 3 ya, sabab nuzulnya dengan berbagai versi. Jadi ada 3, berarti ada 3 peristiwa tentang sabab nuzul ayat yang semacam ini. Jadi contoh bagaimana Allah mengekspos keburukan mereka diketahui oleh Rasul, diketahui oleh kaum muslim yang lain. Peristiwa yang berbeda-beda 3. Itu menunjukkan cukup banyak. Jadi cukup banyak kejadiannya. Karena memang kaum muslim hidup di Madinah itu di dalamnya ada orang-orang munafik, tidak dibunuh. Karena memang walaupun ada perintah berjihad kepada orang kafir dan munafik, tapi makna jihadnya kan seperti yang saya katakan sebelumnya, tidak ada perintah memerangi orang munafik dalam arti fisik. Dalam arti fisik ya, dibunuh, nggak ada. Kalau memang ada udah dibunuh lah mereka itu semuanya.
Jadi kita juga berarti nggak bisa melontarkan kalimat bunuh orang-orang munafik, ya nggak ada. Walaupun ada kalimat jahidil kafirina wal munafiqina, nanti ada di dalam ayat di surat At-Taubah ayat 70-an apa ayat berapa. Tapi itu tidak dimaknai jihad dalam arti membunuh atau memeranginya, bukan. Kecuali untuk orang kafir. Saya kira itu ya yang bisa dibahas. Jadi sampai pagi ini kita membahas ayat 60 sampai 65. Ayat 64 maaf. 60 sampai ayat 64. Jadi 5 ayat. Kalau ada perkara-perkara yang perlu kita diskusikan silahkan.